Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ada yang kurang enak badan? Tidak. Oke, 8I ya. Untuk hari ini sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa nanti silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa? Tunjuk tangan ketua kelas. Ya, silakan nanti dipimpin berdoa seperti biasanya saja. Monggo ketua kelas segera dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, saya cek kehadiran terlebih dahulu. 8I. Ainun, Aisyah, Amanda, Aninda, Arissa, Ayudia, Azmi, Zarina, Zarka. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silakan dicek lingkungan sekitar kalian, apakah ada sampah yang berserakan atau dilihat apakah masih ada kotoran-kotoran yang kelihatan. Coba kalau ada sampah plastik atau kotoran apapun silakan diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Ada? Ya, ada. Oke, baik. Langsung kita review dulu materi yang minggu kemarin. Masih ada yang ingat dengan materi minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Logika. Oke, tentang logika dan algoritma. Oke. Ada yang bisa mereview ya, mengulas kembali apa itu kira-kira yang dimaksud kemarin dengan logika? Coba tunjuk tangan. Ya, namanya siapa? Nafa. Oke, Mbak Nafa, coba disebutkan menurut Mbak Nafa logika itu apa? Logika adalah cara berpikir yang masuk akal dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Cara berpikir yang teratur untuk menyelesaikan masalah. Itu menurut Mbak Nafa. Ada yang mau memberikan pendapat yang lain? Ya, siapa namanya? Ya, Mbak Fajar, coba menurut Mbak Fajar logika itu apa? Cara berpikir benar dan masuk akal. Menurut Mbak Fajar lebih sederhana, cara berpikir benar dan masuk akal. Oke, ada yang lain? Ya, namanya? Mbak Sukma, coba. Digunakan untuk membuat keputusan. Oke, ada 3. Sekarang coba, ada logika, ada algoritma. Ada yang masih ingat tentang algoritma? Ya, namanya siapa? Mbak Sakifah. Ya, coba menurut Mbak Sakifah algoritma itu apa? Langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu menurut Mbak Sakifah. Ada yang lain? Ya, namanya? Ya, menurut Mbak Melody, algoritma? Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Berarti logika itu cara berpikir yang logis. Kemudian untuk algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah. Nah, ada yang bisa menghubungkan antara logika dan algoritma ini ya? Ada ya? Ada. Siapa namanya, Mbak? Mbak Naila. Oke, coba. Logika adalah dasar berpikir untuk membuat algoritma. Logika membantu memastikan langkah-langkah agar algoritma masuk akal dan efisien. Oh, berarti hubungan antara logika dan algoritma adalah
menghubungkan bahwa kita menyelesaikan masalah itu harus memiliki langkah-langkah dan harus masuk akal. Itu tadi menurut Mbak Naila. Nah, dari materi yang kemarin, hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang namanya adalah berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini nanti kita akan belajar dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menerapkan konsep berpikir komputasional ya, untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti tujuan pembelajarannya seperti ini. Nah, menerapkan konsep berpikir komputasional untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini satu dulu aja. Nah, kemudian apa sih menurut kalian berpikir komputasional itu? Nah, setiap manusia kan pasti berpikir. Nah, kira-kira apa itu berpikir komputasional? Nah, kita saksikan dulu sebuah video. Silakan nanti kalian simak. Nanti kalian persepsikan sendiri. Kira-kira menurut kalian apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional. Komputasional membahas mengenai definisinya, kita akan lihat dulu latar belakang kenapa sih kita harus punya kemampuan berpikir secara komputasional. Kenapa sih computational thinking itu penting untuk kita pelajari? Alasannya apa? Supaya nanti kita sama-sama lihat betapa pentingnya kemampuan ini. Bahkan computational thinking itu diharapkan menjadi skill dasar bagi seluruh masyarakat, mulai dari anak kecil sampai dengan orang dewasa. Ya, ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang pentingnya computational thinking ini. Tapi nggak ada salahnya. Ya, dari 6 menit cuplikan video yang tadi, ya, ada sedikit gambaran mengenai kita nanti akan mempelajari apa mengenai berpikir komputasional. Ada ya? Sedikit gambaran ya? Ya, oke. Baik. Untuk masuk materi, hari ini kita akan membuat mind map. Apa itu mind map? Mind map adalah peta minda. Nah, nanti kita akan berdiskusi kelompok, kemudian kita akan membuat peta minda. Nah, sekarang kita membuat kelompoknya. Ya, kita acak karena ada 40 anak. Berarti nanti kita membuat satu kelompok ada yang 5 anak, ada yang 6 anak. Ya. Kelompok pertama. Silakan diperhatikan namanya, diingat-ingat sendiri siapa bersama dengan siapa. Kelompok pertama, Vicky. Ini masih kelompok 1 ya. Kita buat 5 anak dulu. Oke, ayo dia. Silakan berdiri langsung. Tempat duduknya digeser berkelompok dengan kelompok masing-masing. Yuk. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Oke. Silakan perwakilan kelompok satu orang ngambil alat ke depan yang digunakan untuk salah satu kelompok. Ayo. Terserah. Benar. Semuanya dapat 3 warna ya. 2 lembar 3 warna. Benar. Dah, silakan langsung diskusi. Tiap anggotanya diberi tugas masing-masing. Silakan hati-hati pakai lemnya, jangan digunakan untuk ngelem meja, nanti kotor. Ayo langsung dikerjakan.
Yang LKPD baru saja saya berikan itu per kelompok ya, bukan individu tapi kelompok. Nanti ada 4 aktivitas. Nanti itu juga akan kita presentasikan. Aktivitas pertama mengenai dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. 4 aktivitas itu nanti kita diskusikan, presentasikan ke depan, kemudian boleh tanya jawab antar kelompok. Jadi silakan dibagi tugasnya, siapa yang membuat peta minda, siapa yang memikirkan untuk pembuatan aktivitas 1, 2, 3, dan 4. Ya sesuai kreasi kamu aja toh, enggak perlu sama dengan contoh. Pengen dibuat bulan, bintang juga enggak apa-apa kan. Ini kan contoh. Ditentukan warna dasarnya, kemudian mau digunting seperti apa, terserah. Digunting-gunting boleh, enggak digunting ya enggak apa-apa, tapi ya bagusnya digunting ya. Dibentuk-bentuk sesuai dengan selera kalian. Ditentukan warna dasarnya, kemudian mau digunting seperti apa, terserah. Digunting-gunting boleh, enggak digunting ya enggak apa-apa, tapi ya bagusnya digunting ya. Dibentuk-bentuk sesuai dengan selera kalian. Listnya buat apa? Buat aktivitas LKPD-nya. Oke.
Ya, 5 menit sudah berlalu. Selesai enggak 15 menit kira-kira ini ya? Enggak selesai. Ya, 20 menit. Ya. Selesai ya, selesai. Ini dasarnya apa? Putih? Ya. Oh, dasarnya putih. Warna dasarnya apa? Putih warna dasarnya? Beda-beda Pak. Oh. Oke. Waktunya sudah lebih dari 15 menit. Silakan kelompok yang siap untuk presentasi ke depan. Kelompok berapa dulu? Silakan tunjuk tangan yang sudah siap. Tunjuk tangan yang sudah siap kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 ya. Kita dari kelompok 4. Dan ini hasil peta minda kami. Ya, ini adalah hasil peta minda punya kelompok 4. Ya, silakan dijelaskan kepada teman-teman mengenai aktivitas 4 dari kelompok 4. Ya. Algoritma membuat teh. Siapkan gelas dan teh celup. Didihkan air, masukkan teh celup ke dalam. Tuangkan air panas ke gelas, tambahkan gula, aduk hingga merata. Sajikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, itu peta minda dan aktivitas 4 untuk kelompok 4. Yang sudah siap lagi? Kelompok berapa? Kelompok 3 sudah siap? Ya, silakan maju kelompok 3. Perkenalan, dilihatkan peta mindanya, dijelaskan aktivitasnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ini adalah hasil peta minda kelompok 3. Abstraksi membuat jus. Cukup masukkan air, buah, dan gula, kemudian diblender. Abstraksinya tidak perlu tahu cara kerja motor listrik pada blender fokus serta hanya pada fungsi blender untuk membuat jus, bukan mekanisme blender bekerja. Nah, jelas ya? Jelas, tepuk tangan buat kelompok 3. Itu tadi hasil aktivitas kalian mengenai peta minda dan membuat peta minda mengenai berpikir komputasional dan mengeksplorasi mengenai dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Nah, setelah kita melakukan diskusi kelompok tadi, kita akan lanjut ke penilaian formatif. Nah, sekarang silakan semua meja dirapikan kembali. Sebentar, meja nanti dirapikan, dibersihkan, jangan ada menyisakan sampah. Kemudian dikembalikan ke tempat duduk seperti semula. Kita melakukan penilaian formatif. Yuk, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing sambil dibersihkan. Sebelum kita melaksanakan asesmen formatif, ya, supaya tidak tegang, kita tadi sudah diskusi kelompok, supaya tidak tegang, enaknya kita ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu ya, berdiri. Ice breaking dulu. Oke. Ice breakingnya gini, ketika nanti urut ya, dari yang paling ujung sana, nanti gini, kita tepuk-tepuk 2 kali.
Nah, tepuk kaki 2 kali, tepuk tangan 1 kali, gini. Coba. Zuk. Nah, yang kompak bareng 1 2 3. Dah, 1 kali dulu. Nah, mulai dari sana urut, berarti harus tepuknya pipi. Jadi gini. Urut dari sana dulu. Nah, kalau yang belum urutannya berarti tepuk tangan. Paham enggak? Berarti gini. Belum urut, sudah masuk urutannya. Nah, selain itu berarti tetap tepuk tangan gini, paham? Yang sampai keliru berarti masuk ke depan ya, mimpin. Ya, mimpin ice breaking. Ya, oke, coba kita latihan dulu 1 kali. Dimulai dari sana ya. Berarti kita mulai dari 1, terus kamu mulai gini. Ya, urut. Gitu ya. Coba sekarang 1 2 3. Kamu keliru. Harusnya kan kamu tepuk tangan dulu, bukan gini. Coba maju ke depan. Ya. Mimpin. Kita carikan 3 teman berarti ya. Oke. 1 2 3. Baik, ulangi, enggak fokus. Ulangi dulu. Dimulai dari paling ujung sana, berarti kan habis gini. Ini kalian berarti tetap tepuk tangan, urut. Nah, berarti habis dia terus seperti itu ya. Ya, coba 1 2 3. Rut, ayo. Kamu keliru, harusnya kamu habis pikir kan kamu gini. Enggak, ini kan karena tadi kan sudah benar ya, kamu ke depan berarti. Wes. Saya sekarang dari ujung sana 1 kali lagi. Carikan 1 teman lagi. Oke. Ya. Siap, dari sana dulu ya, berarti 1 kali tepuk, habis itu dimulai pipi, urut ke samping, kenoneh sekarang ya. Enggak, ke samping dulu aja. Oke, dimulai 1 2 3. Mundur. Terus mundur ya. Lihat. Dah, silakan mundur duduk ya, tepuk tangan buat kita semua ya. Terima kasih. Dah, terima kasih untuk penyemangat supaya kalian tidak terlalu tegang. Dah. Sekarang kita akan melakukan penilaian formatif. Penilaian ini tentu untuk mengukur seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang tadi sudah kita diskusikan bersama mengenai berpikir komputasional. Silakan, ada 5 pilihan ganda dan 5 soal urean. 15 menit nyampe ya. Ya, 15 menit silakan nanti dikerjakan, langsung diselesaikan hari ini juga ya. Oke, benar. Silakan mengerjakan sendiri-sendiri, tidak usah banyak tanya teman. Karena tadi sudah diskusi dengan temannya, sekarang adalah penilaian mandiri. Nah, silakan dikumpulkan. Yuk dikumpulkan. Masuk ke depan satu-satu ya. Dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Maju ke depan satu-satu yang rapi. Ayo. Dikumpulkan. Semua ya. Oke. Nah, untuk penilaian nanti saya cek satu persatu. Sebelum ini sudah masuk menit-menit akhir, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari materi yang tadi kita bahas? Kita kan sudah tadi persepsi, nonton video, kemudian berdiskusi kelompok, membuat peta minda, membuat aktivitas LKPD, kemudian kita melakukan asesmen formatif. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan
mengenai materi hari ini? Tunjuk tangan, ya. Namanya siapa? Oh iya, yang keras, ya, yang keras ya. Menurut kamu kesimpulan hari ini coba? Berpikir komputasional, cara memecahkan masalah yang mengadopsi cara kerja komputer untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu menurut Mbak Fauja. Ada yang mau menambahkan atau siapa? Silakan tunjuk tangan. Ada lagi? Silakan tunjuk tangan. Tidak ada. Tidak ada yang mau. Oh iya. Namanya siapa? Siapa namanya? Kaisa. Oke, coba. Berpikir komputasional, cara berpikir untuk memecahkan masalah yang melibatkan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, ada 2 orang. Karena ini ada 4 baris, berarti harus 4 orang nih. 1, 2 lagi. 1 coba. Ya, Mbak Luna, coba. Sebutkan namanya. Coba. Ya. Kesimpulan dari kelompok 3, berpikir komputasional adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Itu tadi beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Nah, di menit akhir kita sudah sampai kesimpulan. Sekarang kita akan merefleksikan diri. Nah, bagaimana tentang berpikir komputasional? Apakah kalian menyukai materi hari ini? Apakah kalian hari ini senang dengan pelajaran hari ini? Apakah kalian hari ini gembira? Apakah kalian hari ini sedih? Nah, silakan direfleksikan, kemudian nanti dituliskan terus dikumpulkan. Saya kasih lembar kertasnya untuk refleksi ya. Dikumpulkan refleksinya yang rapi ya, jangan berantakan. Ditata yang rapi. Sudah semua ya? Ya. Oh maaf. Oke. Nah, terima kasih untuk hasil refleksinya. Minggu depan kita cek hasil formatifnya dan refleksinya. Terima kasih. Kita sudah berada di akhir menit-menit pelajaran, hampir habis, waktunya tinggal sekitar 5 menitan. Kita sudah full melaksanakan sampai terakhir. Kalian tadi menemukan refleksi. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada kalian semua. Untuk minggu depan, silakan nanti kalian dipelajari materi yang ada di buku paket yang sudah ada. Di bab selanjutnya adalah mengenai literasi digital. Nah, kalian baca dulu sedikit-sedikit konsepnya bagaimana literasi digital. Minggu depan kita ulas kembali sedikit tentang berpikir komputasional. Kemudian kita masuk ke bab terbaru yaitu literasi digital. Kalian sudah punya gambaran sedikit, kita masuk ke dalam pembahasan materi. Kalian ada yang bisa ditanyakan, ada yang bisa dipahami secara langsung. Nah, seperti itu ya, mengerti ya? Oke, sebelum saya akhiri, saya minta tolong dengan sangat tetap jaga kesehatan kalian karena ini musimnya musim angin yang bisa benar-benar sampai perut sakit ya. Ini kalau orang saya masuk angin, saya juga kemarin sempat drop 2 hari. Minta tolong kalian tetap dijaga kesehatannya, dijaga fisiknya, juga dijaga kebahagiaan pikirannya ya. Tidak usah terlalu berpikiran yang negatif, ambil semua positif, optimis, dan selalu bahagia. Ya, terima kasih untuk perhatiannya untuk hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofi. Ya, terima kasih kembali. Saya undur pamit. Ya, terima kasih.